Orang pertama kelas 4 ikut OSN kecamatan aja langsung juara 3, langsung nggak lolos di masuk ke kota. Belum juara 3, masih nggak masuk kecamatan saya dulu. Tapi udah nyampe kecamatan. Kan ya. Kecamatan mah daftar doang. Oh gitu ya. Ya tapi keren gak sih? Ya. Nyindir atau gimana? Mewakili SD Islam Azhar loh. Ya kan? Keren, tetap keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib loh. Gimana sih kalian? Oke, welcome back to podcast Pulang Sekolah Azhara Lovers by Azhara dengan Umi Nadia di sini sebagai hostnya podcast Pulang Sekolah. Boleh nanya nggak nih? Waduh, ini pasti udah pada familiar ya dengan wajah gestar kita hari ini ya. Nah kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrol dengan 4 orang yang memang udah terkenal nih ya di lingkungan Yayasan Fatimah Az-Zahra. Nah hari ini kita udah menerbangkan langsung alumni kita, kebanggaan kita dari Az-Zahra juga nih. Nah kita mau sharing session, kita nanti akan ada tips juga nih dari beliau ini ya kan. Tapi sebelumnya kita mau denger dulu introduction nih dari bintang tamu kita, gestar kita hari ini. Halo. boleh introduction dulu, boleh nama, kemudian backgroundnya, ya your family tadi ya, tentang keluarga, tentang diri sendiri. Ya silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Farel Al-Ghazmi. Saya dari SMA Taruna Nusantara. Kemudian saya alumni dari SD Islam Az-Zahra dulu. Kemudian lanjut ke MTSN 2 Bandar Lampung. Kemudian saya mendaftar di sekolah saya yang sekarang yaitu SMA Taruna Nusantara. Saya berasal dari keluarga yang ya cukup alhamdulillah. Ayah saya seorang konsultan dan juga ibu saya seorang dosen. Yang kedua orang ini menjadi figur saya, menjadi orang yang bisa dibilang orang-orang bilangnya hebat ya, padahal ya sebenarnya biasa aja ya sebenarnya. Orang hebat loh itu. Ya, menjadi saya yang sekarang ini. Alhamdulillah ya. Kalau adik, punya adik gak nih? Oh iya, adiknya ditinggal. Saya juga punya adik yang mungkin udah pada tahu, namanya Muhammad Zaidan Rizik Al-Ghazmi. Halo Zaidan. Yang sekarang juga udah alhamdulillah terima di SMA Taruna Nusantara juga, dan Masya Allah keren banget. Dan sekarang lagi menjalankan program PDK di sana. Jadi 3 bulan dia tidak bisa dikomunikasikan bersama ke orang tua terlebih dahulu. Adik saya juga sama ngikutin jalan saya. Yang pertama TK-nya di Az-Zahra, SD-nya juga di Az-Zahra. Nah kebetulan SMP Az-Zahra udah buat SMP baru ya, jadi angkatan pertama di SMP Islam Az-Zahra. Dan Adin ini sendiri adalah angkatan pertama dari SD Islam Az-Zahra juga ya? Ya. Keren banget, jadi memang satu keluarga ya di Az-Zahra ya, adiknya, kakaknya iya, adiknya iya. Wah, oke nih. Makasih lo udah menyempatkan waktunya ya, lagi pulang ya ke sini dan menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Nanti kita bakal ngobrol banyak nih dengan panggilannya Adin. Adin boleh, aja. Farel boleh. Adin aja lah ya, biar akrab lah ya. Oke nih. Nah ini kan kita mau, sebelum kita ngobrol, Umi Nadia mau sedikit flashback nih dengan Adin dulu waktu di TK Az-Zahra, kemudian di SD Az-Zahra ya kan, pasti flashback dulu nih kita dulu itu Adin dengan teman-teman itu kayak gimana sih waktu di, mungkin yang paling bisa diingat di SD-nya ya, karena kan kalau TK kan kita udah nggak terlalu inget lagi nih ya, jadi pastinya tuh lebih ngena dan lebih nempel itu memori waktu SD. Boleh nggak nih sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sedikit tentang kehidupannya si Adin dulu waktu di SD Islam Az-Zahra dengan teman-temannya. Kemudian mungkin dulu pernah kali ya ikutan, ada lomba-lomba yang diikutin kah? Pernah nggak nih di ikutan pelatihan nih untuk lomba apa, atau
gimana? Boleh, pokoknya sharing anything, flashback tentang kehidupan waktu di SD Islam Az-Zahra. Jadi saya langsung mulai aja ya. Pertama saya masuk di TK ini, lupa tahunnya, tapi yang jelas TK-nya 3 tahun, TKA 1 kali, TKB 2 kali. Nah itu saya masih ingat TKB-nya pertama TKB 3, terus yang kedua TKB 1. Masih ingat nggak nama ibu gurunya? Kalau B1 Bu Imah apa ya Bu namanya? Imah, Ibu Imah. Iya benar Bu Imah. Terus juga ada Bu Rina juga ada. Bu Rina, halo Bu Rina. Terus kalau di SD-nya gimana nih? Nah, kalau SD waktu itu kebetulan juga sama kasusnya kayak Zaidan, ada SD baru kan, SD Islam Az-Zahra. Jadi saya masuk ke situ sebagai angkatan ke-1. Nah, di sini mungkin bisa dibilang pengalamannya juga nggak terlupakan bahasanya ya. Wah, boleh nih. Biar keren dikit ya. Boleh, iya. Unforgettable memories lah ya. Unforgettable memories, nah ya. Di sini saya kan 6 tahun full dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai lulus saya di SD Islam Az-Zahra. Mungkin yang bisa dibilang nggak terlupakan tuh ya pengalaman sama temen lah ya, pastinya. Iya pastinya. Kedua juga di sini saya pertama kali memulai karir saya sebagai pelajar yang mengincar lomba-lomba yang olimpiade begitu. Keren banget, ternyata di balik sosok yang seperti ini tuh dia apa ya? Sepertinya apa maksudnya? Maksudnya ternyata ada pernah ngikut juga ya lomba-lomba olimpiade ya. Oke nih, boleh nih sharing. Mungkin sebelum ke olimpiade ya, saya dulu sebenarnya bukan tim olimpiade gitu, jadi saya basicnya ada di olahraga dulu. Saya masuk tim renang, masuk klub renang, namanya klub renang akuatik. Kalau di Pahoman masih ada sekarang. Saya udah berenang dari TK, jadi pas masuk SD ya udah ikut lomba-lomba gitu juga. Yang saya ingat dulu itu ya alhamdulillah saya sering dapat medali ya kalau lomba-lomba renang gitu. Kalau lomba swimming ya. Kayak bebas 50 meter, 100 meter, kayak kupu, kayak ganti, banyak nih kayaknya. Kodok hebat tuh Kayak kalau kodok. Iya. Terus pas kelas 3 saya ada 3 SD. Ya, 3 SD. Saya ada dipanggil Bunda Ning sama Abi Soleh buat ikut pelatihan. Halo Bunda Ning, Abi Soleh. Itu pelatihannya basicnya di matematika di luar jam sekolah. Jadi kayak hari Sabtu, padahal Sabtu kan nggak sekolah, harusnya dipanggil buat pelatihan sama Bunda Ning sama teman-teman saya itu. Kalau dia Nabila, terus ada Aulia juga ada, terus halo Nabila, Aulia, nanti mampir ya di podcast pulang sekolah. Oke, boleh. Ada beberapa teman juga. Nah di sini, itu mulai titik awal saya mulai ikut lomba-lomba olimpiade begitu. Di sini saya pertama masih di bidang matematika, di bidangnya. Terus apa lagi? Saya masuk bidang matematika. Kemudian pas masuk kelas 4 saya udah mulai jenuh di renang-renang gitu, udah capek, udah bosen. Akhirnya saya masuk ke tim Olimpiade IPA di SD Islam Az-Zahra. Memang fokus ke Olimpiade IPA gitu ya. Nah, di situ saya mulai latihan bareng sama Abi Soleh, sama rekan saya tuh Aulia pastinya karena kan dia basicnya di IPA juga, jadi kami latihan bareng buat mempersiapkan tim OSN pertama ya di SD Islam Az-Zahra. Wah, keren banget ya. Berarti emang dari dulu aja kita udah berkecimpung di dunia Olimpiade ya, udah sampai ikutan OSN gitu ya. Terus gimana nih? Ada nggak nih yang nyangkut nih medalinya atau penghargaan apa nih yang nyangkut di angkatannya si Adin sendiri? Kayaknya kalau saya sendiri masih dibilang anak bungsu ya Mi, kalau di SD Az-Zahra ya. Ini Mi masih dibilang paling cupu ya Mi, buat timnya. Orang pertama kelas 4 ikut OSN kecamatan aja langsung juara 3 Mi, langsung Kak. Maksudnya langsung gak lolos di
masuk ke kota. Enggak, belum juara 3, masih nggak masuk kecamatan saya dulu. Tapi udah nyampe kecamatan. Kan Ya. kecamatan mah daftar doang. Oh gitu ya. Ya tapi kan keren gak sih? Ya, Menyindir atau gimana? mewakili SD Islam Azhar loh. Ya kan? Tetap keren ya. Ya. Terus. Ya udahlah, terima nasib aja masih jadi bilang. Nggak apa-apa. Segala sesuatu itu kan memang harus melewati proses ya. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba kupu-kupu aja harus jadi kepompong dulu dia baru jadi mengepakkan sayapnya. Ya. Lanjut. Terus lanjut ke karena di intensif latihan juga. Nah, itu kan kelas 4 teman saya Aulia ya, dia masuk ke provinsi ya. Udahlah, jadi buat dorongan saya aja, buat motivasi saya keren aja. Banget ya. Nah, akhirnya masuk ke kelas 5, saya tetap latihan sama Abi Soleh buat OSN IPA ini. Ya alhamdulillah saya masuk ke tingkat kota, dari sebelumnya kecamatan udah balik ke sekolah lagi kan. Udah balik sekolah lagi. Nah, ini masuk kota alhamdulillahnya. Nah, akhirnya latihan terus. Nah, di kota ini ya saya dibawa pulang juga ke sekolah. belum jadi juara jadi ada nggak dari angkatannya si Adin yang akhirnya nembus nih pas di kota dia menang? Ya Aulia lagi, Aulia sama Nabila. Aulia sama Nabila. Ya, dua-duanya masuk. Nah, terus ya udah saya jadi ikut pelajaran sekolah lagi. Pelatihan lagi ya, latihan terus ya biar jadi motivasi ya buat Adin ya. Terus pada akhirnya ya yang Aulia mungkin belum rezeki ya, dia masih belum masuk nasional. Kalau Nabila dia kelas 5 langsung masuk nasional dan dia langsung meraih emas kan waktu itu. Wah, keren banget Nabila. Promosi teman dikit. Iya. Wah, keren dong. Jadi dia kelas 5, berarti angkatannya Adin kelas 5 ya langsung dapat emas ya. Keren banget loh. Sekarang di mana? Sekarang dia karena SMA-nya ngambil Axel, dia waktu itu jadi udah kuliah sekarang. Dia di kedokteran Undip Mi. Wah, keren banget. Memang kalau mau masuk kuliah jurusan yang diinginkan emang harus melewati proses-proses yang luar biasa dulu ya. Kayak si Adin sekarang juga di SMA Tarunan Nusantara. Luar biasa belum ya. kuliah Mi. Oke, tapi kan nanti abis ini udah kelas 12 kan? Ya pastinya udah ada rencana-rencana tertentu yang kita nanti juga mau bahas. Nah kemudian kalau Adin sendiri dapat nggak pernah ada prestasi apa nih? Kan tadi di SD skip gitu ya, kena skip. Nah kalau di SMP-nya gimana? Ya, jadi karena SD jadi anak bungsu tadi masih kecebong ya Mi bahasanya. Jadi ya akhirnya masuk kelas 6, selesai lulus. Saya daftar di MTS 2. Nah, saya daftar itu karena saran dari Abi Soleh juga. Karena di situ ada siswa yang menang OSN nasional juga waktu itu 2 tahun di atas saya, dan juga kebetulan lesnya sama Abi Soleh juga. Memang ya tetap lesnya tetap sama Abi Soleh ya. Karena memang mereka udah legend juga sih. Jadi kalau misalnya Abian, Umi Dira mau dapat medali emas silakan ya, mendaftarkan dirinya ya udah tahu kemana ya. Jadi tapi mendapatkan prestasi pada akhirnya ya. Memang kayak kita sempat ngobrol kan minggu kemarin kalau semua orang tuh punya letupan dan masanya masing-masing ya, timingnya masing-masing. Nggak dapat di SD, dapatnya di SMP. Nggak dapat di SMP, bisa jadi di SMA gitu kan. Nah, kemudian sekarang kan tadi udah perkenalan nih, udah dari TK-nya dari Azahra, SD-nya dari Azahra, kemudian SMP-nya di MTS Negeri 2 Bandar Lampung, kemudian sekarang sudah menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara ya. Itu adalah salah satu SMA terbaik loh di Indonesia. Tadi sampai Umi Nadia menyempatkan diri browsing-browsing siapa nih lulusan-lulusan terbaiknya. Ternyata salah satunya tuh ada yang dari politikus, bahkan jenjang karirnya bisa di TNI ya kan, di Angkatan Darat, Angkatan Laut ya kan. Keren banget nih. Nah, tentu saja pasti ada struggle tertentu, ada proses-proses yang harus dilewati oleh Adin sendiri sampai akhirnya bisa menjadi siswa dari SMA Taruna Nusantara. Boleh nggak kita sharing buat
Adik-adik di sana, teman-teman di luar sana yang kepingin masuk ke SMA Taruna Nusantara itu prosesnya secara mental, secara fisik apa sih yang harus dipersiapkan oleh Adin sendiri secara pribadi? Jadi kita mulai dari yang SMP tadi ya, Mi. Tadi kan belum ini, karena struggle-nya dari SMP ya. Oh iya. Kan masuk MTS 2, tetap ikut les Abi Soleh. Nah, di MTS 2 ini ya alhamdulillah teman saya yang Aulia ini dia nggak tahu kenapa kali ngalah dulu dia, Mi. Ngalah akhirnya dulu. dia ngalah ya. Nggak tahu ngalah beneran apa enggak ya, Mi. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya masuk tim OSN di MTS 2. Nah, saya tetap les buat les di Abi Soleh buat fisikanya, biologinya di Abi Effendi, tapi di sekolah juga dikasih Abi Effendi, halo. dikasih pembinaan intensif juga dari MTS 2 sama Ibu Yeni, sama Ibu Ambar, Pak Agus. Bu Yeni, Bu Ambar, Pak Agus, halo. Tonton podcast kita ya lah. Oke, terus? Itu dikasih pembinaan buat bisa sukses di OSN. Nah, alhamdulillah tahun pertama saya di SMP, saya bareng teman saya, kan saya lesnya sama Safero nih, Mi. Jadi ya saling lawan-lawanan aja, Mi. Oh, Nah, rekan tapi ya kompetisi tetap kompetitif ya. Nah, saya akhirnya alhamdulillah menang juara 1 di OSN Kota Masya pas Allah, SMP. keren banget. Terus akhirnya lanjut ke provinsi dan alhamdulillahnya bareng Safero juga saya lolos nasional kan, Mi, di tahun pertama SMP, Mi. Kemudian pas masuk nasional kan ini, masuk nasional pertama saya di Jogja. Nah, ini saya belum punya target, Mi. Waktu itu saya targetnya buat jalan-jalan doang. Jalan-jalan gitu. doang. Yang penting di Jogja nih gitu ya. Iya, nggak Sesimpel jalan-jalan itu. doang. Ya, akhirnya sesuai target aja. Hasilnya juga jalan-jalan doang, Iya. dapat hikmahnya aja, Mi. Iya, benar-benar. Oh, jadi beneran kemudian jalan-jalan aja gitu ya? Oh, Ya, asikin aja, Mi. Iya. Lombanya belum dapat, yang dapat Safero dan teman saya juga ada Denzel, dia dapat perak, Safero dapat perunggu buat di bidang IPA. Ya akhirnya karena mereka kan satu tingkat di atas saya, jadi mereka nggak bisa ikut lagi, dan juga udah dapat medali kan, Mi. Iya. Akhirnya saya les sendiri lagi, berjuang sendiri lagi di les di Abi Soleh. Akhirnya masuk ke tahun kedua pas kelas 8 saya ikut OSN lagi, ya alhamdulillah progresnya masih sama, tapi bedanya mungkin saya agak turun dikit ya, Mi. Nggak tahu kenapa ada yang balap saya, Mi. Oh gitu. Nah itu trigger buat saya ya, Mi. Trigger ya. Ya trigger buat saya buat latihan lebih lagi. Dan akhirnya masuk kota, masuk lolos kan, waktu itu peraturannya masing-masing sekolah buat provinsi ngirim 1 aja, Mi. Iya, oh gitu. Nah, Dulu itu, ada peraturan kayak gitu ya. Nah itu juga OSN udah diubah namanya jadi KSN tahun itu, dan kebetulan juga tahunnya COVID, waktu itu mulai COVID pertama. Oh, 2019 sampai 2020. Ya 2020, Mi. 2020. 2020. Itu masuk COVID pertama, akhirnya KSN juga nggak jelas bahasanya, Mi. Nggak jelas tuh, nggak tahu kepastiannya bagaimana lagi, Akan Mi. ada diadakan atau enggak lagi gitu Iya, ya. dilanjutnya kapan lagi nggak tahu, Mi. Nah akhirnya karena COVID-nya masih naik banget, nah, diputusin kalau KSN-nya diadain secara online atau daring. Secara Mi. online. Ya, Mi. Nah di situ saya mulai ngambil step lagi buat les sama Abi Soleh lagi, dan juga ada Ustadz Wahyudi dari SMP Azhara, saya juga les sama Ustadz Wahyudi. Oh, Ustadz Wahyudi, halo. Ustadz Wahyudi yang mungkin sekarang udah nggak di Azhara lagi, Iya. kan, Mi. Terus saya juga di sini bareng adik saya karena persiapan adik saya buat OSN di SMP ya, KSN di SMP nanti. Jadi saya bareng lesnya sama Zaidan. Terus ya alhamdulillah pas tes pertama di online ini, nah saya di situ saya mulai ragu karena saya mulai banyak selip tuh, Mi. Udah paling enggak ya masuk aja, alhamdulillah, Mi. Udah mulai fokusnya agak ke distract ya. Mi. Itu karena banyak apa ya, Mi? Banyak selip, Mi, pas ngerjain KSN-nya, Mi. Iya. Itu udah mulai, saya udah mulai kacau kata saya nih, Mi. Yang penting masuk aja deh, Mi. Alhamdulillahnya masuk juga ke nasional. Nah di nasional ini saya mulai latihannya lebih ya, Mi. Iya. Nah, latihannya lebih, dan pada akhirnya saya di hari KSN nasional online pertama ini
Ya saya udah siap lah Mi, udah siap, mental juga udah siap lah Mi. Udah sekarang Udah targetnya ready bukan banget lah ya. bukan pengalaman lagi, sekarang Iya. bukan ngambil hikmahnya, saya mau Bener, dapat bener. hasilnya juga Mi. Iya. Nah, jadi KSN Nasional Online ini diadainnya seminggu juga. Hari pertama hari Senin apa hari Selasa kalau nggak salah saya lupa. Itu saya tes pertama tes praktek ya Mi. Oh, Prakteknya itu kayak ngelihat, karena dia online ngelihat YouTube ngelihat video, terus kita analisis apa yang kita bisa dapat dari situ dan gitu. menjawab soal-soalnya. Nah di situ saya udah yakin, masih bisa yakin Mi, pas tes ngerjain itu ya alhamdulillah soalnya sesuai dengan yang saya bisa Mi. Alhamdulillahnya ya. Ya, Mi. Terus hari kedua masuk tes tertulisnya Mi, tes teorinya, tes teori. Nah di situ juga alhamdulillahnya tesnya kok sesuai dengan yang saya suka bidangnya Mi. Banyaknya dia di mekanika. Ya sudah Mi. Saya Emang udah harus di program dulu dari kepala ya harus doa ya. dulu Mi gitu Mi. Jadi Memang soalnya doa, bener. sesuai dengan yang saya suka Mi. Iya. Ya, banyaknya mekanika, jadi pas saya ngerjain saya udah optimis itu Mi. Udah optimis saya pasti dapat itu Mi. Optimis ya. Terus akhirnya 2 hari ke depan pengumuman hari Jumat kalau nggak salah. 2 hari atau 3 hari ke depan itu Mi. Hari Jumat pengumuman secara Zoom juga, online juga. Nah jadi di situ ada fun fact juga. Saya kan nonton lihat Zoom, orang tua lihat YouTube Mi. Jadi otomatis yang di Zoom lebih cepet kan Mi dibanding yang di YouTube. Benar. Nah pas pengumuman itu perunggu saya nggak dapet. Ya udah saya tetap optimis. Apa nih Saya yakin gitu ya? banget itu, saya yakin banget itu waktu itu Mi. Paling enggak kalau nggak dapet perunggu ya perak ya. Ya, gitu kan ya. Naik Mikirnya dikit gitu, Mi. Saya malah ngarepnya emas malah waktu itu Mi, karena udah pede banget itu Mi. Iya. Bercandain adek juga, perunggu nggak dapet, perak nggak dapet, emasnya dapet kan gitu kan Mi. Nah, akhirnya masuk ke penyebutan juara buat medali perak. Ya akhirnya ya udah luput juga harapan buat emas kan Mi. Nongol namanya di perak kita Mi. Nongol di bagian tengah, jadi saya peringkat 19 overall, kalau nggak salah inget tuh ya, peringkat 19. Ya alhamdulillahnya Dari saya seluruh Indonesia ya. buat KSN bidang IPA di tingkat SMP, di jenjang SMP tingkat nasional ya. Alhamdulillahnya Udah dapet. keren sih. Urutan 19 nasional itu udah sangat keren ya. Itu udah luar biasa banget karena melewati perjuangan dan proses yang nggak panjang, dan juga beberapa orang sih mungkin ketika udah dari awal-awal dia udah nggak menang, nggak masuk sih ya mungkin ya udahlah kayaknya nggak minat gitu ya. Tapi ternyata tetap dilanjutin dan itu sebelum KSN juga pas kelas 7 saya udah lombanya nggak cuma KSN doang, jadi nggak langsung top KSN langsung menang gitu nggak Mi. Jadi saya pertama lombanya PIF UNES, saya inget banget tuh PIF UNES, saya jadi anak bungsu juga bahasanya. Jadi saya cuma ikut-ikut doang Mi. Ikut-ikut doang, yang masuk ya Savero sama Kak Rahma waktu itu Mi. Tuh masuk dia ke nasionalnya Mi, semifinalnya. Ya saya di Lampung aja Mi akhirnya. Ya, akhirnya buat persiapin lomba selanjutnya. Akhirnya ada lomba-lomba lagi kayak kalau misalnya di Azhara ada event kan Lamso kayak gitu. Lamso. Sebelum Lamso ada, saya lupa namanya tapi online juga. Dia alhamdulillah saya masuk nasional, cuma saya nggak ngambil karena pertimbangin biaya juga, sama yang jaga di sana nggak ada kan Mi. Sama Savero nggak ngambil juga. Akhirnya ya ada Lamso, ada ini. Nah di situ mulai saya alhamdulillahnya mulai dapat Mi, mulai dapat medali. Nah jadi nggak langsung KSN langsung, jadi dari titik terbawah dulu juga Mi, nyoba-nyoba dulu, akhirnya ke KSN. Terus oh iya, saya sebelum KSN menang KSN saya juga ikut KSM tahun pertama kelas 7 tahun pertama itu dia masuknya ke kelas 8 Mi. Dia lombanya habis KSN kelas tahun pertama, terus akhirnya ada KSM tapi dia udah masuk ke kelas 8. Tapi dia tahun pertama. Tahun pertama saya di KSM SMP itu ya sama juga, alhamdulillah ya progresnya nggak beda jauh sih Mi. Nah tapi saya pas KSM ini berarti medali nasional saya yang asli, yang challenging juga Mi, challenging yang pertama Mi sebelum KSN. Jadi saya ke Manado waktu itu pas nasional. Jauh ya ke Manado ya. Jalan-jalan kan Mi, jalan-jalan Mi. Memang tujuan awalnya yang penting lihat kota lain dulu gitu ya. Jalan-jalan Mi, tapi di sini saya mau dapat HP Mi, jadi saya mau
kalau saya juara baru dapat HP Mi. Ya udah saya mau gitu. juara juga Mi. Jadi memang udah ada perjanjian sebelumnya dari sama Ya, orang tua ya, ya. Kamu Mi. kalau menang kasih HP Ya, gitu ya. saya kan udah punya HP Mi. Keren tuh ya. Benar-benar jadi ada reward juga ya. Saya akhirnya nasional dan alhamdulillah pas sudah tes praktek sama teori pas KSM ya bukan KSN yang masih sebelum COVID ini saya di Manado dapat perunggu Mi alhamdulillah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya ada yang dapat ya perunggu itu udah luar biasa. Itu sebelum KSN. Jadi overall saya alhamdulillahnya dapat 2 medali yang challenge apa ya? Most challenging Iya benar-benar. Wah amin ya gitu ya. Iya. Maksudnya jadi yang dari 2 kementerian besar ya Mi. Jadi yang pertama dari Kemendikbud sama Kemenak. Dari Kemendikbud sama Kemenak ya, benar-benar keren banget. Alhamdulillahnya saya dapat dua-duanya ya. Iya, itu untuk perjalanan prestasinya sih Adin tadi. Nah itu titik sebuah jalan awal buat masuk ke SMA Taruna Nusantara. Oke, jadi memang setelah itu jadi motivasi cambukan buat, aduh aku mau SMA-nya ke sini. Itu gimana nih maksudnya? Apakah Adin menentukan sendiri aku pengen di sini atau sebenarnya Adin juga didukung dari misal dari orang tua atau kayak gimana nih? Karena kan pasti zaman sekarang anak-anak itu kebanyakan udah tahu informasi lebih banyak dibanding beberapa orang tua ya. Jadi mereka kayak menentukan kedepannya aku mau kemana gitu. Jadi kalau Adin sendiri gimana nih struggle prosesnya untuk kemudian ke SMA Taruna Nusantara? Ya jadi abis menang KSN tadi saya kan kelas 9 berarti Mi itu udah nyantai banget, udah nggak ada tujuan lagi maksudnya sekolah cuman seadanya aja Mi sekolah. Seadanya ya udahlah buat refreshing juga udah kelar tujuannya kan. Ujian juga udah ini gitu ya. Agak nyantai juga. Terus akhirnya pendaftaran SMA. Nah, saya pertama SMA-nya mau ke SMA Karisma Bangsa Mi, di Tangerang. Karisma Bangsa. Tapi kayaknya pendaftarannya udah tutup kayaknya waktu itu Mi. Oh, pada saat itu udah? Kayaknya udah tutup Mi. Dan orang tua juga kayaknya kurang sek juga Mi, kurang sek. Saya mau ngikutin Kak Falah sebenarnya alumni MTS juga yang di sana, yang menang OSN juga waktu itu. Tapi karena kayaknya orang tua kurang setuju juga dan juga pendaftarannya kebetulan udah tutup kayaknya ya Februari kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya ya udah saya juga bingung mau kemana kan Mi. Terus waktu itu tiba-tiba orang tua saya dicat sama alumni TN 3, TN Angkatan 3. Itu yang udah megang nyari-nyari beasiswa, orang-orang yang buat beasiswa gitu, buat jalur undangan. Akhirnya orang tua saya dicat dan orang tua saya baru ingat kalau SMA ini juga dulu bagus. Ternyata bagus banget kan dulu. Peringkat 1 pernah waktu itu Mi. Pas dulu Mi, bukan sekarang dulu. Jadi pas zaman beasiswa dulu. Nah, jadi orang tua saya mulai cari-cari lagi kan Mi. Karena kan di sini katanya dibilang keras juga katanya kehidupannya. Jadi orang tua saya sempat nyari-nyari apakah masih begitu atau enggak. Dan akhirnya saya udah diskusi lah sama orang tua. Saya udah diajak Google Meet juga sama alumni TN yang menang IPO waktu itu, menang IPO tahun berapa ya? Pokoknya TN Angkatan 27 itu dia menang IPO. Saya diajak Google Meet buat masuk ke TN juga, buat ada yang mau ditanyain atau gimana, biar ngilangin ragunya. Nah, saya sebenarnya nggak ada niatan buat ke militer gitu, jadi saya nggak tahu juga ini SMA apa kan Mi, masih nggak tahu. Kita cuma tahu pasti pada saat itu ya itu SMA keren ya kan, bagus, cuman masih agak blur ya buat nggak ada pandangan apa-apa terus akhirnya ya udah saya daftar buat ada surat perjanjian komitmen gitu. Udah daftar Rikes buat daftar TN-nya, ada pemeriksaan kesehatan juga Rikes. Terus ada tes psikotes, tapi buat yang bukan yang undangan dia ada tes akademik juga. Tapi saya waktu itu saya nggak ada tes akademik karena saya udah di jalur undangan ya. Oh keren banget Adin, jalur undangan yang undang. Iya, itu sekolah yang undang berarti ya keren ya kan nggak sih? Jadi Adin mau melewati beberapa tes ya. Adin cuma ngambil tes psikotes doang kan. Kan undangan akademik nggak diambil. Jadi gitu, karena memang udah ada jejak sebelumnya ya. Udah, karena kan undangan ini dia ngambilnya dari OSN gitu. Iya, wah nih ya yang mau jalur undangan perbanyaklah
Berdoa loh, nggak berbanyak prestasi, berbanyak ikutan kegiatan-kegiatan dan experiences yang ternyata sangat ngaruh dengan sekolah menengah atas kemudian ya. Terus gimana? Terus akhirnya setelah udah nggak ada SMA lagi kan Mi, saya sempat ragu juga nih kalau saya sekolah di Jawa enak ya dibanding sekolah di Lampung. Mending di Lampung aja lah, mending kan bisa ngapa-ngapain. Terus juga saya dulu lebih apa ya Mi, karena ngedengarkan SMA-nya asrama, nggak boleh megang HP. Saya kan dulu kayaknya ini banget dah sama HP Mi. Iya, namanya ya pritin ya, ramah. Ya, saya banyak nimbang juga, aduh gimana ini mau apa enggak. Dan finally juga saya udah make decision bareng orang tua. Akhirnya saya masuk ke SMA Taruna Nusantara. Nah, saya juga udah ngajak temen waktu itu, dan ternyata teman saya juga ada yang mau. Nah, kemudian kami masuk bareng, ya lolos bareng juga Mi. Alhamdulillah ya, udah ngajak lolos bareng, udah ngajak yang satunya nggak masuk kan sedih. Oke, jadi memang alhamdulillahnya memang ternyata yang sudah dilewati oleh Adin sendiri itu justru membuat jalannya lebih baik ya, maksudnya lebih gampang, lebih easier bagi dia untuk masuk ke SMA unggulan ini ya. Nah, itu kan tadi udah share tuh flashback ya kita, kemudian struggle-nya menuju ke SMA Taruna Nusantara ini sendiri. Nah, sekarang Umi Nadia pengen denger sih sharing dari Adin sendiri, gimana sih menjalani hari-harinya sebagai seorang taruna nih? Karena kan yang kita tahu kan SMA Taruna Nusantara ini kedisiplinannya luar biasa, kemudian apalagi tadi sempat disinggung ya asrama, terus itu di awal-awal juga tidak pegang handphone, bahkan tadi adiknya si Adin masih menjalani PDK ya, yang mana 3 bulan tidak bisa dihubungi ya. Berarti kan itu gimana nih orang tua curi-curi info apa gimana nih? Boleh nih di-sharing sama kita biar jadi bayangan kedepannya buat adik-adik di sana yang dari SD Islam Az-Zahra, yang dari SMP Islam Az-Zahra, yang kemungkinan itu juga pengen banget jadi siswa dari SMA Taruna Nusantara. Apa aja yang dihadapi dan gimana sih kesehariannya? Apa yang harus disiapkan setiap harinya sebagai seorang taruna? Ya, jadi saya paling mulainya dari saya masuk TN-nya langsung ya, Mi. Tadi kan boleh, udah daftar kan, Mi. Saya udah masuk. Oh iya, tadi daftar juga untuk sekarang ada tes kebugaran jasmani juga bahasa ada tes olahraga jasmani juga, Mi. Olahraga. Kemarin si Adin juga tes Adin waktu itu zaman Covid, Mi. Jadi zaman Covid nih enggak ada, Mi. Di skip bagian itu ya. Semua dianggap bugar. Okay. Tes rikes doang saya waktu itu. Kalau sekarang ada lari, ada pull up, push up juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Nah, jadi tes aja sih. Iya. Terus akhirnya saya masuk, dan saya masuk itu sering diundur online dulu, Mi. Online dulu. Ya, online dulu. Terus udah niatnya setelah 2 minggu online saya mau ke TN, dipanggil TN buat PDK itu, tapi karena Covid jadi sebulan doang. Tapi nggak diundur lagi gara-gara ada katanya nambah lagi Covid-nya. Iya, kemarin kita sempat PPKM level saya lupa istilahnya PSBB apa Mi itu Mi. Multiverse of Madness, ya, macam pokoknya ya. Ya, jadi udah mau ke TN diundur lagi 2 minggu Mi. Nah, setelah itu beneran masuk TN pas udah sebulan online dulu kayaknya Mi kalau nggak salah. Sebulan online dulu masuk TN, akhirnya buat menjalanin program PDK. Iya. Jadi di PDK ini singkatan, yaitu Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan. Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan. Ya. Oke. Jadi di sini kita diajarin basic program for military school, for semi military school. Buat sekolah semi militer, jadi basicnya diajarin kayak ya di sini kita nggak boleh komunikasi sama orang tua selama program itu dijalanin. Terus juga di sini kita dilatih buat apa bahasanya Mi? Apa itu? Ngasah soft skill kita Mi, kayak leadership ada, terus hidup mandiri ada. Kan kita pertama kali hidup mandiri di situ, jadi diajarin buat nyetrika. Terus juga nyetrika di sana itu agak beda Mi, ada garis-garis segala macam Mi. Jadi harus diajarin juga itu. Harus diajarin juga. Ya. Ini struggle banget ya berarti, karena kan this is the first time for you not at home and nggak sama orang tua ya, tiba-tiba SMA langsung. Tapi kalau yang itu
Adin sih kayaknya nggak terlalu problem sih, nggak terlalu trouble for me ya. Because ya Adin udah suka juga yang keluar tanpa orang tua. Tadi itu ya lomba-lomba sebelumnya lomba-lomba ya. itu malah asik aja nih sebenarnya. Terus gimana nih? Paling pertama itu struggle-nya ya capek dulu kalau PDK itu dia banyak kegiatan, terus juga banyak karena kan banyak yang nggak punya basic di di fisiknya, jadi itu juga zaman COVID, jadi mungkin ada yang bagus banyak, tapi mungkin ada beberapa yang masih belum bisa adaptasi sama itu. Jadi di sinilah PDK kita diadaptasiin sama diajarin banyak hal, jadi buat soft skill kayak leadership, terus juga buat hidup mandiri, nyetrika segala macem, nyuci juga nyuci sendiri, terus juga ngerapin kasur sendiri, buat pokoknya semuanya serba sendiri. Itu di PDK. Terus juga PDK ini kayak banyak kegiatan outdoornya dibanding hari-hari setelah PDK Jadi kalau Adin dulu sih nggak banyak ngalamin ya karena masih COVID itu jadi masih di sekitar TN aja. Kalau buat sekarang offline yang dialamin sama Zaidan sama Aziz sama Faika juga, dia 3 bulan tanpa nggak boleh komunikasi sama orang tua itu cuma boleh tahu sehat atau enggaknya aja dari guru di sana. Gurunya. Terus juga mungkin lebih asik ya kalau 3 bulan ini, walaupun ya lebih susah juga karena nggak ada HP 3 bulan. Terus juga nggak boleh komunikasi sama orang tua 3 bulan. Tapi outdoornya dia lebih luas, jadi ada RPS, RPS tuh kayak kita. RPS itu apa tuh RPS? RPS tuh singkatan juga dia. Jadi kita itu programnya kayak ngikutin rute juang Pangsar Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Rute juang Panglima Sudirman. RPS tuh itu RJP, itu zaman saya dulu. Tapi kalau sekarang RPS, jadi dia programnya intinya kita ngikutin rutenya Panglima Besar Sudirman saat dia berjuang dulu. Jadi kita dari TN itu keluar TN, outdoor TN banget itu kita jalan sampai kalau nggak salah Yogyakarta kalau nggak salah. Itu jalan kaki bareng teman-teman. Terus kita ngecamp ya, 3 hari itu kan 3 hari di luar. Pokoknya jauh 3 hari dia jalan kaki, bawa tas, bawa tongkat bambu segala macam kayak mau perang itu bahasanya. Asik juga itu. Tapi asik lah ya. Tapi Adin nggak ngalamin karena COVID. Terus juga kalau pas PDK itu ada api unggun segala macam, pramuka. Terus juga ada latihan berganda, itu latihan yang kayak basic tentara kayak manjat outbound ya, tapi bukan outbound normal, outbound militer gitu terus lebih berat lah ya dari yang biasanya ya. Lebih asik juga sih Iya, lebih asik ya. Outboundnya nggak yel doang Oh iya. Itu pas PDK dialamin hal itu. Terus juga kita naik ke Gunung Tidar. Di situ kita ngibarin bendera angkatan segala macam. Di Gunung Tidar. Ya. Terus ya banyak sih outdoornya kalau PDK. Ya walaupun emang struggle-nya lebih besar ya dibanding hari-hari normal. Gitu. Terus kalau misalnya itu kan waktu di awal-awal masuk ya PDK, kemudian tadi itu yang struggle banget karena kan di awal-awal mungkin biasanya di rumah dibantuin sama bunda ya untuk beresin tempat tidur, nyetrika dan lain-lain, ternyata di Taruna Nusantara udah harus nyoba sendiri, udah harus bisa sendiri. Terus juga ada ini kalau di PDK itu ada panpetnya jadi panitia PDK-nya, panitia pendampingnya jadi ada dari abang sama kakak. Kalau di sana manggilnya abang buat laki-laki, buat satu angkatannya di atas, kakak buat yang perempuan. Jadi ada abang kakak panpetnya yang ngajarin soft skill kita tadi, basic skill kita tadi buat di TN nanti. Nah di situ juga abangnya juga ada yang dibagi partnya, ada yang bagian serem, ada yang bagian ngajarin. Jadi bagian serem nih yang bagian marah kayak serem juga dari posturnya juga udah besar dia udah untuk gede. Pendisiplinan ya. Jadi kalau misalnya kita telat dikejar, kalau dikejar itu bukan kejar gimana ya, cuman kayak buat ditakutin biar kita cepet buat disiplin juga. Tapi nggak diapa-apain. Telat.
Oh, pernah lah, Mi. Pernah lah ya, Iya. walaupun maksudnya secara tidak sengaja pasti kita pernah ya terkadang Ya. kan telat gitu ya. Terus kalau misalnya biar pembiasaan sebenarnya karena kan 3 bulan tuh nggak lama sih, Mi, bahasanya. Iya. Jadi biar cepet, biar kita juga cepet kebiasa, Mi. Jadi kita seakan takut sama abangnya padahal ya biar kita disiplin juga, Iya, Mi. benar, Nah itu benar. juga sebenarnya poinnya, Mi. Iya poinnya ya. Nah tadi Umi juga sempat denger nih informasinya ya. Jadi ternyata kalau jadi taruna ketika kita kembali lagi ada masa kembali nih ke hometown kan ya, ke tempat asal kita dikasih tugas-tugas tertentu nih untuk mewawancari orang-orang penting gitu tuh. Itu gimana sih? Ternyata tuh menarik banget gitu loh. Itu boleh sharing nggak nih Adin? Ya, jadi ada kalau di TN tuh program dikasih tugas setelah kita pulang dari TN, pulang pertama, libur pertama, Iya. biasanya cuti pertama. Iya. Jadi kita disuruh kita suruh wawancara buat wawancara orang-orang penting di daerahnya. Boleh di mana aja boleh, tapi orang-orang penting minimal setingkat pemerintah kota gitu minimalnya. Dan Adin sudah melewati itu ya? Udah, Adin waktu itu wawancara Kapolda Lampung. Masya Allah, keren juga banget. bareng temen nih. Tapi keren loh Kapolda Lampung. Terus juga wawancara dan Denpom yang waktu itu alumni TN alumni TN 9. Oh, Iya. kalau Adin sendiri ini TN angkatan 32. 32. Iya. Udah senior banget ya angkatan 9. Di Kapolda juga ketemu alumni TN 1. Memang kesana arah-arahnya ya. Karena Memang kan untuk- banyak alumninya Iya, ini. memang istilahnya kalau kamu masuk ke Taruna Nusantara itu juga bukan hanya supaya pendisiplinan, tapi memang apa ya istilahnya kaderisasi untuk jadi seorang leader di masa depan juga ya. Kerasa banget bedanya ya. Iya. Gitu. Oh, berarti udah sempet melewati masa-masa kayak gitu ya. Dan tadi Adin udah kelas 12 ya, ya, sekarang ya 12. kelas 12 berarti udah ready untuk udah mikirin ke depannya itu mau masuk ke universitas mana, udah mau masuk ke perguruan tinggi mana. Nah, tadi juga sempat dengar kalau Adin ini adalah salah satu kandidat dari beasiswa Indonesia Maju ya. Nah, itu kayak gimana sih? Ini keren loh, Denny udah dari SD aja udah pernah mengalami lomba-lomba jauh, kemudian SMP-nya juga struggle, SMA-nya masuk salah satu SMA terbaik di Indonesia, dan sekarang jadi kandidat beasiswa Indonesia Maju. Boleh nggak nih sharing kenapa bisa sampai di titik itu, kok bisa? Gimana nih, how? Jadi motivasi nih buat yang lain ya. Jadi pertama ya karena kan sekolahnya kalau di TN juga bisa dibilang kurikulumnya juga udah lebih bagus dibanding sekolah-sekolah lain ya, Mi. Iya, Jadi, pastinya udah beda ya. lebih enak juga persiapannya. Juga mungkin sebelum masuk ke BIM ya, Mi, saya mungkin akan senggol dikit ya, Mi. Buat kalau di TN nih belajarnya juga kita harus mandiri, Mi, maksudnya kita harus mencari gurunya, Mi, karena kan gurunya tinggal di sekitar Sekitaran. asrama, sekitar asrama di dalam sekolahnya, Mi. Jadi kalau mau cari ilmu kita harus mandiri, mau kita butuh ya kita harus cari, kita nggak bisa hidup kayak Tangannya di bawah ya terus bukan ya. gimana ya, harus dimanjain terus nggak bisa kalau di Iya, sana, Mi. iya, Pasti paham, kita harus datang sendiri, harus nyari sendiri. Karena kan gampang udah dikasih fasilitas, Mi. Guru udah ada, ditinggal di sekitaran. Terus juga kalau misalnya mau olahraga gitu fasilitasnya udah banyak banget. Kalau di TN kan kolam renang sendiri ada, track sendiri ada, lapangan basket sendiri ada, banyak lah pokoknya, lengkap kalau itu, Mi. Jadi kita harus hidup mandiri. Di situ juga poinnya, kita di sana nggak cuma mandiri di hidupnya, maksudnya nggak di asrama doang, tapi kalau mau berkembang di situ kita juga harus mandiri, Mi. Mau berkembang kita harus usaha, Mi, intinya, Mi. Keren banget. Bahkan untuk ke masa depannya, mau lanjut kemananya pun itu juga harus berpikir secara mandiri ya. Mi. Jadi gitu, dari program sih kita juga dibuat disiplin, Mi. Jadi kayak bangun pagi juga setengah lima disuruh bangun pagi. Terus olahraga, kita ada olahraga pagi pukul 5. TED langsung mulai, Mi. Itu Jam ada 5, apel. olahraga pagi jam 5. Umi Dira lagi ngapain? Iya. Terus gimana? Jadi jam setengah 5 itu
trompet bangunnya jam ya kita sholat subuh yang mau yang sholat. Yang muslim sholat. Terus juga persiapan mau ke belakang, mau urusan pribadi masing-masing. Jam 5, tapi jam 5 udah harus ada di lapangan terus langsung mulai apel olahraga pagi. Terus juga kita setelah apel dulu itu kita olahraga pagi pastinya. Dan biasanya kita lari kampus atau lari ngeliling kampus yang 24 hektar itu. Tapi ya udah biasa lah kalau itu jogging nih pagi-pagi. Terus habis itu kita pulang siap-siap buat makan di ruang makan. Jam 6 itu udah trompet bendera. Udah bendera naik, berarti jam 6.15 kita sudah mulai jam 6 itu udah mulai ke ruang makannya itu. Nanti sebelum masuk juga ada apel makan pagi juga. Dan tet buat makan itu mulai 6.15 sampai 6.30 Mi. 15 menit doang ya? Ya. Udah kelar semua, akhirnya kita kelar makan, ya kita apel lagi Mi. Habis itu apel lagi, ada apel pagi itu buat ngitung ngitung siswanya ada yang kurang apa enggak, ada yang bolos apa enggak. Jadi dihitungin terus itu Mi. Sering banget itu pasti dihitungin terus. Akhirnya ada apel pagi. Masuk kelas sekolah biasa sampai jam 2 kurang 15. Terus akhirnya setelah itu kita juga dihitung lagi apel siang lagi buat dihitung siswanya ada yang mau bolos apa enggak, ada yang kadang-kadang kan ada yang skip apel-apel itu, ada yang ini dihitung jumlah siswanya. Jadi supaya nggak ada yang bolos langsung ke asrama benar. Atau bolos kemana. Jadi pasti kalau keamanannya pasti dijamin, bisa dibilang dijamin ya Mi. Terus setelah itu kita makan jam 2:15 biasanya Mi. Itu selesai sampai jam 2:30. Dan setengah 3 itu kita balik ke asrama buat pribadi kegiatan mandiri biasanya Mi. Mau nyuci, mau tidur, mau apa. Nggak apa-apa ya tidur siang kan sampai Mi. Iya, Tapi inget waktunya. Karena biasanya 3:30 itu udah ada kegiatan organisasi sendiri. Organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler gitu Mi. Sampai jam 5 biasanya, sampai jam 5:30 Mi. Nah, habis itu kita mandi, siapin buku kalau yang cowok buat buat ini belajar malam. Nanti kita ada belajar malam juga. Kalau yang cowok di kelas. Malam-malam di kelas? Ya, di kelas Mi. Jadi belajar. Jadi udah jam 6 sore trompet bendera yang maghrib, yang mau maghrib dulu. Karena kan di Magelang tuh maghribnya lumayan cepet, 5:30 ada. Sekarang mungkin 5:30, tapi kadang kan pernah ada yang mepet banget, yang bener-bener jauh banget itu 6 lewat berapa ya Mi? 6:20, 6:16 baru azan, 6:12 baru azan ada. Jadi dikasih dispen dikasih toleransi kan Mi, buat sholat, yang mau sholat atau mungkin yang mau sholat habis makan bisa. Habis makan itu 6:30 Mi. 6:30 itu makan. Terus kelar 6:45 dan habis itu bagi yang mau sholat isya, mau sholat ke masjid bisa. Habis itu, tapi nanti balik ke kelas lagi. Habis itu buat belajar mandiri di kelas. Buat yang cowok. Buat yang cewek nanti belajarnya di asrama tapi ada ruang belajarnya. Gitu. Nah, kemudian kita selesai benar-benar kelar belajar malam itu jam 9 itu ada trompet selesai. Kelas selesai gitu nih. Terus kita apel malam buat dihitung personilnya juga. Nah, ada yang bolos juga apa enggak. Jadi itu aja nih kalau mau apel itu nyari yang bolos aja apa enggak. Terus akhirnya apel malam kelar 9:30 kita baru bisa balik asrama nih. Baru bisa tidur malam ya, baru bisa istirahat. Itu juga kalau ada yang mau ngerjain tugas, ada yang mau nyuci, mau nyelesain nyucinya, mau nyelesain apanya. Atau mau langsung tidur ya. Juga. Itu kalau jadwalnya. Nah, terus kita masuk ke BIM ya. BIM ya. Jadi kalau yang BIM ini ya sebenarnya struggle-nya ya dari SMP tadi terus karena kan ini nyari beasiswa ya ya harus dari lama sih nggak bisa instan. Benar. Iya. Karena kan kita melihat dari roots-nya juga ya. Historinya juga. Iya boleh. Kita harus ya kalau mau ngambil beasiswa ya dari sekarang. Dari sekarang memang harus. Boleh 3 bulan sebelum
pendaftaran baru nyari lomba-lomba buat menang itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Setahun aja itu udah sulit nih sebenarnya. Iya. Jadi sudah lama buat beasiswa ini. Nah, Adin waktu itu ya alhamdulillah masih bisa buat sertifikat KSN yang SMP itu masih bisa dimasukin karena masih 3 tahun jangka waktunya nih katanya buat masukin prestasinya. Maksimal yang 3 tahun. 3 tahun sebelum pendaftaran ini jadi ya masih masuk alhamdulillahnya. Dan ya ada tes bahasa Inggris juga. Jadi nah kita waktu itu pakai Duolingo karena buat daftar BIM doang kan, jadi gratis. Ya saya masih standar aja sih Inggrisnya waktu itu. Ya udah akhirnya masuk alhamdulillahnya. Dan juga yang belum tahu BIM itu BIM kayak beasiswa Indonesia Maju yang diadakan oleh Puspresnas atau Kemendikbud buat ngasih fasilitas, ngasih beasiswa bagi yang mau kuliah di luar negeri selama 4 tahun nih. Oh, Itu. berarti ini sebenarnya tujuannya Adin ini adalah untuk melanjutkan studinya ke luar negeri ya. Oh, pemikirannya nyampe saya. Kira-kira mau kemana sih? Boleh dong spill. Sebenarnya Adin ikut jadi kandidat beasiswa Indonesia Maju ini sebenarnya pengen ngelanjutnya ke universitas mana, di luar negeri kah atau di dalam negeri? Dan kalau di luar negeri mau di mana? Kalau BIM-nya ada 2, ada yang LN sama DN. Yang pertama LN kita kan daftarnya luar negeri. Ya. Nah, Oh, Adin daftarnya luar negeri. Kan belum ada DN. Oh iya. Luar negeri dulu. Jadi LN kalau Adin sih tujuannya ke Singapura ya. Masya Allah keren. Tujuan dekatnya ya, jadi di NTU, Nanyang Technological University. Nanyang Technological University. Iya. Tapi kemarin sempat daftar juga di Stanford nih, jadi Stanford University. Iya benar-benar. US ya. Nah, tapi nggak tahu itu gimana. Pokoknya nyoba dulu aja ya. Semoga. Tapi hati condong kemana nih? Stanford atau NTU? Sebenarnya kalau bagus Stanford nih. Of course ya. Kemarin buat ngisi ada yang di Amerika juga nih. Benar-benar. Waktu itu masih ke NTU sih. NTU ya, karena not really far away also from home ya. Ya nggak tahu juga kenapa gitu tertarik ke situ deh. Pokoknya lebih tertarik ke Nanyang Technological University. Walaupun bagusan Stanford saya tahu. Iya bagus. Tapi kalau misalnya ya udah keren sih, udah nyampe Singapura. Ya one of the best education in the world is Singapore sih ya. Nah terus ada nggak sih usaha-usaha tertentu? Tadi juga sempat dengar nih dari info-info sebelumnya nih, bisik-bisik ke Umi Nadia kalau Adin juga sedang fokus di sebuah social project ya, gerakan masyarakat organik. Apa tuh singkatannya? Gramor. Bukan, itu glamor. Oke. Coba gimana sih, ceritain dong. Apa itu ada relate-nya nggak dengan beasiswa yang lagi dituju? Masih relate karena kalau masih relate. Ngapain kita sosialisasi ini? Everything in this life is relatable ya. Boleh nih cerita nih tentang social project-nya. Social project itu kita ngapain sih, Adin? Terus apa sih gerakan masyarakat organik? Apakah kita harus makan makanan organik atau ada hal lain yang gimana nih ya? Jadi karena tadi daftar kan udah butuh prestasi, masih butuh prestasi buat daftar, harus ada prestasi, terus ada sertifikat Inggris tadi gratis kok, itu cuma nggak perlu dikhawatir, bukan yang kayak TOEFL IELTS dulu. Iya, oke. Yang penting basic English lah ya. Ada programnya nanti dikasih sama mereka. Terus juga nilai rapor udah masuk kan nih, udah daftar, alhamdulillah seleksi itu udah berapa banyak orang diseleksi buat 300-an, diambil 300-an, alhamdulillah masuk. Nah setelah itu nggak cuma sampai di situ, nggak langsung dapat, jadi kita ada persiapan dulu sebelum masuk ke penerima beasiswanya. Ada program persiapan beasiswa Indonesia Maju S1. Jadi kita itu kan ada dari kelas 11 semester 1 daftarnya, mulai programnya Januari, itu udah mulai program, ada Zoom segala macam persiapan. Jadi ada Zoom buat basicnya nyiapin kita. Pertama kita Januari itu ada prosesnya, yang Januari sampai bulan April kalau nggak salah kita biasa ada webinar tiap minggu, itu ada 3 atau 4 webinar yang diadain oleh yang ini buat ngasih ini nih apa namanya ya, ngasih bekal
bukan Mi, pengetahuan knowledge kali ya. Knowledge untuk persiapan ke ya, buat universitas mereka. Jadi masing-masing universitas ngasih sosialisasi ke BIM. Jadi ada beberapa universitas di Indonesia banyak yang ngasih webinar. Jadi kita paling tidak tahu itu requirement-nya apa. List to apply admission itu apa aja. Iya, benar. Juga di situ advantage-nya di bidang apa atau bagaimana, dikasih sosialisasi dari Januari sampai April masing-masing universitas. Yang bakal di apply sama, yang bakal dikasih list sama nanti dikasih Zoom-nya. Itu kita wajib hadir. Kalau attendance itu bakal diperhitungkan juga buat seleksi nanti. Karena ini kan belum masuk, masih seleksi, bakal diseleksi ulang lagi 300 ini. Terus udah selesai Zoom webinar, kita ada masuk ke Zoom project sosial itu tadi yang tadi social project tadi. Jadi project sosial ini udah lama, nggak baru-baru kesan ini. Jadi kalau nggak salah dari Maret itu udah mulai Zoom pertamanya itu buat proyek sosial, namanya Bootcamp 1. Bootcamp. Itu dikasih tugas juga. Kita ada Zoom kasih pembekalan, terus kita dikasih tugas buat dikumpulin di link yang dikasih nanti. Oh gitu. Nah itu dicek banget ya? Iya, attendance dicek, terus juga kita bakal diperiksa nanti beneran ngejain apa enggak. Jadi bukan sekedar formalitas gitu ya, itu benar-benar dicek itu. Boleh. Terus. Itu bootcamp dari Maret kalau nggak salah, dari bootcamp 1 Zoom itu ada sampai bootcamp 8. Bootcamp 8 tuh tugasnya dari tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang paling sulit emang tugas 6, 7, dan 8 itu paling sulit. Karena udah yang akhir-akhir. Ini Adin udah di bootcamp 6, 7, 8? Adin udah kelar, udah selesai. Udah selesai, tinggal implementasinya dari yang direncanakan. Makanya dari kemarin tuh Adin ada sosialisasi kan, sekalian aja sosialisasi di sini kan buat project big. Karena itu juga salah satu syarat requirements juga ya. Syarat untuk bisa lulus dari beasiswa ini, tersaringnya juga dari situ, masuk penilaian juga. Jadi udah webinar Zoom, webinar masing-masing universitas, terus masuk ke bootcamp itu 3 proyek sosial. Nah proyek sosial ini udah dari bootcamp itu awal-awalnya Maret sampai Juni buat bootcampnya. Sampai Juni atau Agustus itu kita ngerjain tugasnya. Dan juga kita nggak bisa sembarang isi gitu, karena kita harus relatable sama kita. Maksudnya harus sesuai dengan realita aja jadi nggak bisa memaksa juga. Nggak bisa kita nggak bisa sugar coating. Nggak bisa kayak seakan jawaban ujian doang jadi kita bakal dipertanggungjawabkan itu jawaban kita bakal dilakuin juga ke depannya jadi harus dipikir-pikir juga. Jadi proyek sosial ini kayak proyek untuk kita ngasih pengaruh buat masyarakat ngasih impact kepada masyarakat. Juga impactnya itu nggak cuma sekedar ya gimana ya, ngomongnya juga sulit. Impactnya juga bikin ribet juga, maksudnya nggak sulit, nggak mudah kita ngelakuinnya, jadi agak ribet juga. Jadi mungkin impactnya nggak terlalu kecil juga, harus yang sedang ke atas itu, medium ke atas lah ya. Jadi nggak sembarangan ngasih sosialisasi doang, nggak sembarangan ngerjain doang, ngisi soal doang, tapi kita juga ngasih implementasi. Terus untuk step selanjutnya nanti ini kan di project sosial, di step proyek sosial. Ya, Adin tadi ngasih program gerakan masyarakat organik. Jadi programnya itu sebenarnya nggak perlu ini sih, cuma for your information doang. Jadi kita ngasih gerakan buat ngurangin minyak jelantah, limbah minyak jelantah di Lampung ini. Karena Lampung ini kalau di tulisannya di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi implementasinya Adin di Lampung. Belum balik ke TN, jadi Adin ngambil di Lampung dulu. Karena kan basically kan orang-orang ini banyak yang pakai minyak goreng tapi nggak tahu sisanya mau dibuang kemana. Benar. Karena kan kalau di Jepang itu dia menggunakan bubuk tertentu ya. Pernah nggak sih Adin lihat? Jadi kan kalau orang Jepang tuh dia ngebuang minyak jelantah itu dia pakai dikasih bubuk, dibekuin dulu baru boleh dibuang gitu. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita tuh kayak buang-buang aja gitu. Padahal itu sebenarnya limbah kan ngerusak. Bahaya ya. Tapi di lain sisi
itu sebenarnya bisa diolah nih, jadi bisa ngurangin limbahnya, tapi juga bisa menghasilkan barang yang bermanfaat nih. Jadi kami ngambil di sisi itu. Iya, wah keren banget nih. Jadi memang kalau kita mau di posisi sekarang, kita mau bagus, kita mendapatkan beasiswa yang juga keren dan diperhitungkan, memang harus memulai dari kita kecil ya. Jadi harus dari awal itu udah harus circle kita harus, iya circle itu kan penting berarti kan ya, circle bukan geng-gengan, nanti maksudnya kita juga berada di surrounding yang bagus ya, kemudian orang-orang yang suportif dan kita ngedengerin nasihat orang tua juga penting banget ya kan, terus kemudian juga memikirkan kedepannya kita akan seperti apa. Nah tadi kita udah sharing, udah banyak banget juga udah cerita kan ya, Adin sendiri. Boleh ya sih nih terakhir nih kita mau Adin kasih tips dan trik buat adik-adik dan teman-teman di luar sana yang kepengen banget bisa jadi siswa Taruna Nusantara. Itu pertama. Kemudian gimana bisa bertahan, berjuang, kemudian sampai bisa jadi kandidat dari beasiswa Indonesia Maju. Pasti ada trik tersendiri dong dari Adin. Apa nih? Ya tadi belum selesai juga. Oh jadi belum selesai? Boleh. Oke. Boleh. Oh iya, boleh. Sosial nanti ke depannya biar jelas aja nih, biar boleh ya. Finish juga kan. Jadi abis proyek sosial ini bakal ngasih result, ngasih impact. Nah kita karena kan Adin tadi itu buatnya buat sabun dari minyak jelantah itu, jadi ada properti nanti kalau misalnya katanya nanti Oktober ada expo gitu, ada expo di Jakarta. Jadi makasih buat semua peserta BIM buat menunjukkan karyanya. Ya nunjukin karyanya ada, cuman lebih ke arah nunjukin ini loh proyek sosial kami. Jadi ada, kita bakal di voting juga gitu. Nah, jadi biar laku kan nih ya. Kita Adin yang di Lampung, tapi nanti ini sebenarnya proyeknya masih kecil nih Adin. Itu kan Adin per kelompok, ada kelompok. Nah, teman Adin ada yang ngurus Instagramnya, ada yang ngurus di Wonosobonya. Oke, berapa orang tuh satu kelompoknya? Adin kemarin nih yang Gramor isinya, yang peserta BIM-nya ada 4, tapi ada kita minta volunteer dari temen buat mereka dapat sertifikat BIM juga, ada 7 jadi ini. Iya. 8 apa ini? 8 orang. Nah, setelah itu nggak selesai proyek sosial ini, nanti ada pendaftaran open recruitment dari university yang di luar negeri. Nah di situ kita sebenarnya perjuangan yang sebenarnya ya, baru di situ ya. Daftar, kita ada dikasih program persiapannya juga, dikasih les IELTS juga sama SAT. Jadi yang belum bisa juga bisa dikembangin di sini. Iya ya, kalau di luar negeri namanya SAT ya, SAT ya. SAT. Iya benar. Iya. Kalau mau daftar kan soalnya kalau luar negeri ini kalau ada yang di universitas di Amerika US rata-rata perlu IELTS sama SAT. Ya, tapi yang perlu SAT biasanya nih. Tapi kalau yang misalnya di Asia beberapa ada yang IELTS doang, ada yang SAT juga ada. Jadi dikasih pembinaan juga. Iya. Terus pas pendaftaran ini nggak cuma sampai daftar keterima dapat list LOA, kita bisa langsung masuk. Jadi kita dapat LOA udah daftar dapat LOA dari universitasnya. Nah di situ kita harus ngajuin ke BIM lagi, ngajuin ke BIM LOA-nya untuk bulan 2024 intinya. Jadi setelah kita dapat LOA itu kita kirim ke BIM. Kalau misalnya dapat 2 LOA dari 2 universitas yang berbeda, dua-duanya dikirim. Nanti biar BIM yang menentukan itu mau masuk ke universitas yang jadi BIM-nya yang nentuin ya? Iya. Tapi jadi kan mengarahkan lah, lebih ke mengarahkan ya. Karena kan BIM ini maunya juga Indonesia ini, pelajar Indonesia ini tersebar di seluruh dunia, nggak cuma di satu titik. Jadi kalau misalnya mau masuk situ semua, ya sebenarnya gimana juga ya, agak kita mungkin ya berdoa aja, semoga kita masuk yang kita mau kan. Tapi kan kita udah ngasih kan LOI pasti yang pendaftaran kita mau kan. Jadi sebenarnya tinggal adaptasinya aja. Iya. Terus juga setelah itu dapat udah dikirim ke BIM. Nah di situ seleksi apa? Tadi udah dibilang ya, itu seleksi apakah diterima apa enggak dari BIM. Jadi BIM juga ngasih requirement juga. Jadi kalau di angkatan Adin ini SAT-nya perlu SAT score-nya perlu
Minimal berapa? Di minimal 1100 itu minimal. Tapi kalau IELTS itu overall poinnya 6.0. 7 ya. atau 6.5 gitu. Oh, minimal 6,5. Ini for your information dulu, LOA itu letter of acceptance ya, Adin ya. Jadi itu memang dikeluarin sama universitas tertentu ya. Kita daftarin. Iya. Adin lupa kalau angkatan Adin nih IELTS-nya requirement-nya IELTS itu overall score-nya 7.0 atau 6.5. Tinggi banget. And then for each part of the test. Nah, iya. Lalu 6 point. Pokoknya beda 0,5 juga, tapi semuanya rata-rata segitu. Intinya overall score-nya antara 7.0 atau 6,5 itu minimal requirement-nya buat dari BIM-nya gitu. Dari universitasnya. Kalau dari universitas sesuai universitasnya, tapi karena kita bakal terakhir yang bakal ngajuin LOE ke BIM juga, kalau misalnya nggak lulus dari BIM-nya ya percuma. Iya benar. Karena kan kemudian yang akan memberikan beasiswa justru BIM-nya ya. Terus juga nggak bisa, kalau nggak lulus kita harus komitmen juga kayak ngikut les sama IELTS itu yang dikasih BIM. Kita bisa dapat nilainya itu apakah sesuai dengan yang kita lakukan tadi di saat peminatnya itu kita ngerjain tugas apa enggak, absen apa enggak, itu bakal diperhitungin banget. Jadi ya ikutin aja. Iya. Jadi walaupun kita udah dapat letter of acceptance dan kita udah jadi kandidat dari BIM, itu kita belum tentu bisa diterima sama BIM-nya ya. Oh gitu. Jadi memang harus ada proses lagi ya. Panjang ya. Kalau misalnya tadi kan udah sharing ya kan, tadi udah banyak cerita juga tentang prestasinya Adin sendiri, kemudian bisa dapetin beasiswa, kemudian sekarang juga lagi struggle sebagai anak senior ya di SMA Taruna Nusantara. Of course ada dong pasti tips dan trik tertentu buat adik-adik di luar sana, kemudian yang lagi di SD Islam Azhara, SMP Islam Azhara khususnya yang kepingin banget jadi anak SMA Taruna Nusantara dan kepingin jadi kandidat juga nih di beasiswa Indonesia Maju. Ada nggak sih tips pribadi dari Adin yang bisa di-share buat mereka-mereka? Jadi kalau tips yang pertama masuk SMATN, paling kalau dari saya nilai rapor sih yang kalau yang bukan mau beasiswa mau undangan gitu yang belum dapat rezeki KSN gitu, nilai rapor tuh important banget. Jadi nilai rapor kalau bisa 9 minimal 8,5, tapi kemarin udah dikasih nilainya. Kalau yang nggak punya prestasi gitu 8,5 minimal ya. 8,5 buat overall, buat rata-ratanya. Terus juga kalau yang punya prestasi kalau nggak salah itu 8 nih kalau minimalnya. Kalau punya prestasi minimal 8 ya. Itu ada di kalau mau ada pendaftaran. Nanti bakal ada, tapi buat amannya 8,5 deh. Terus juga kalau yang punya prestasi bisa masukin prestasinya, makin banyak prestasinya aja, karena di situ Dain juga ngasih jalan buat orang-orang yang berprestasi buat dapat beasiswa full nggak bayar. Kalau beasiswanya ada yang beasiswa prestasi yang mungkin dari lapor atau bukannya dari KSN intinya, tapi ada juga beasiswa undangan yang nggak pakai tes lagi. Itu full beasiswa nggak bayar. Iya. Itu terus juga mungkin karena sekarang udah offline ya, udah mulai nggak covid lagi, siapin buat jasmaninya juga. Ya fisik ya, fisik. Harus fit ya. Karena di situ bakal ada tes juga buat pendaftaran TEN itu ada tes SMAPTA namanya. SMAPTA itu olahraga. Jadi lari 12 menit dapat berapa putar. Tapi biasanya kalau udah masuk TEN tuh standarnya masuk 6 putar itu 12 menit. Biasanya itu udah bagus banget. Iya. Terus juga pull up, push up gitu. Itu pasti ada. Tapi kalau pull up mungkin ya bisa dilatih tapi nggak terlalu banyak juga, karena Zaidan juga waktu itu pendaftaran juga cuma bisa 3 lolos juga. Oh iya. Sekitar 3 atau 4 gitu. Nggak banyak tapi masih bisa lolos alhamdulillah. Jadi siapin juga jasmaninya. Juga nanti ada tes wawancara ya.
jawabnya nggak usah aneh-aneh aja sih. Jadi di public speaking juga ya berarti ya. Terus juga buat yang part selanjutnya yang mungkin Beasiswa Indonesia Maju, mungkin nggak harus dari TN ya kalau beasiswa Indonesia Maju ini, karena ini kan dari Puskesmas kayak KSN juga, jadi over all of the school can join ya. Can join this occasion of course, this event. Jadi program ini buat seluruh Indonesia yang mau daftar, ada persyaratannya juga. Nah, ini pendaftarannya biasanya dibuka. Ini udah mulai buka lagi. Oh, udah mulai buka. Di ready nih yang pengen nyobain. Kelas 11 ya. Yang kelas 11 sekarang ready ya berarti ya. Pendaftaran itu biasanya kelas 11 semester 1 kayak sekarang bulan Oktober gitu, itu mulai pendaftaran. Open pendaftaran udah mulai buka. Mungkin kalau yang masih lama ya kelas 10 atau kelas 9 bisa disiapin prestasinya kalau masih mau, karena mau KSN gitu bisa ditingkatin KSN-nya, bisa kalau bisa ya targetin buat dapat medali, karena buat BIM itu KSN itu sangat important ya, besar ininya, impactnya ya, sangat besar, hasilnya sangat besar, karena itu bisa dibilang menang nasional fix buat lolos di tahap pertama, fix biasanya gitu. Itu karena dia udah tahu kan, KSN itu kan event terbesar benar-benar. Iya. Mungkin yang mau ngejar yang masih kelas 10 atau kelas 9 buat KSN SMA bisa dikejar juga tipsnya, bisa didapetin karena itu banget bisa, jadi tentu kamu dapat BIM atau enggak. Terus juga mungkin yang nggak ikut KSN itu harus KSN ada lomba kayak bahasa Indonesia kayak gitu buat debat, itu masih bisa dimasukin. Bisa ya, debat English, debat bahasa Indonesia ya. Kayak IPA itu. Semuanya dimasukin. Karena BIM juga nerima semua itu. Karena kan universitas kan nggak cuma matematika, pelajaran eksak gitu doang, ada seni. Itu pasti dimasukin yang ada prestasi nasional. Seni kota juga dimasukin aja prestasi tingkat kota. Lihat kurasi sekolah nanti, kurasi prestasi nanti biasanya dari sekolah. Kalau sekarang kalau nggak salah itu dari sekolah dimasukin prestasinya. Pokoknya cari banyak-banyak prestasi intinya. Nggak harus di bidang matematika atau sains ya, atau apa IPS juga. Pokoknya overall subjek dari pelajaran itu kalau ada lomba ikutin aja, terus dapetin aja, targetin buat dapetin prestasi sebanyak mungkin. Karena itu bakal important banget dari BIM. Sama mungkin bahasa Inggris aja nih. Bahasa Inggris karena mungkin sekarang kan kayak dibilang kurang important nih, kayak it's not too much important, it's gitu nih. Ya nggak tahu kenapa sih, tapi banyak kan rata-rata gitu ya kalau ditanya bahasa Inggris juga kayak logatnya logat Indonesia, logat bawaan. Itu kalau buat pendaftaran BIM itu mungkin yang pertama lolosnya sih, tapi kalau buat tes SAT sama IELTS lebih ke IELTS ya, kalau SAT ini bahasa literasi aja. Apalagi kalau targetnya adalah luar negeri ya Din ya. Penting banget, speaking juga nggak sembarangan, ada Indonesian-nya segala macam harus diperhitungkan. I think ya poinnya, my point is learn English much. Jadi jangan sampai keteteran nggak masuk BIM gara-gara nggak bisa bahasa Inggris. Itu aja sih. Walaupun prestasi kamu di nasional atau internasional tapi nggak bisa bahasa Inggris ya nggak masuk juga. Karena universitas kan ada standar tertentu ya. Pasti dilihat nilai Inggris itu dari IELTS, TOEFL atau SAT atau ACT segala macam dari situ. Apalagi kita yang kurikulum nasional. Oke. Thank you so much nih tipsnya. Jadi tadi Umi coba untuk apa lagi nih? Boleh. BIM ini mungkin experience kita juga dari organisasi sama organisasi juga dimasukin, organisasi kepemimpinan segala macam. Ditanyain sama BIM. Terus mungkin yang udah punya social community gitu. Ini apa sih namanya komunitas ya? Bisa ngasih impact ke lingkungan masyarakat. Itu juga diperhitungkan banget, apalagi udah masuk BIM, universitas luar juga sebenarnya mencari yang begitu. Jadi buat nulis esai juga bisa dimasukin. Dan kita juga nggak dibilang bohong karena biasanya dicari buktinya, apakah benar ini esainya ditulis seperti ini, gabung komunitas. Apakah kamu buat sendiri ataukah kamu dibuatin? Enggak, itu pasti bakal ketahuan. Jadi kalau
tips sih banyak prestasi, Inggris, organisasi, pengalaman gitu kan nih, sama yang punya social community gitu, join aja. Itu bakal impact banget sama hasilnya. Oke, thank you so much lo Adin. Jadi tadi Umi coba untuk conclusion ya, untuk buat simpulan. Jadi kalau mau di SMA Taruna Nusantara, of course kamu harus siapin mental, siapin fisik, kemudian ready dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya ya, mau dari tadi pribadi, kemudian harus lebih mandiri. Terus kalau mau jadi kandidat dari Beasiswa Indonesia Maju, of course kamu juga harus siapin dari jauh-jauh hari. Kalau sekarang kelas 11 itu adalah waktu yang tepat ya Adin ya, jadi udah mulai di ready mau kemana, kemudian perbanyak prestasi. Kelas 11 tuh udah daftar. Udah daftar, oh berarti dari kelas 10 ya? Dan tadi sempat dengar nilai rapor itu sangat important ya Adin ya? 1-5. Itu penting banget, nilai rapor itu penting banget loh. Jadi nanti yang ready pengen juga jadi kandidat beasiswa, berarti harus mulai perhitungkan nilai rapor kamu ya Adin ya. Jadi minimal tadi 8,5 ya minimal ya. Kalau mau amannya 8,5. 8,5. Apalagi kalau misalnya kamu punya banyak prestasi, berarti dari sekarang perbanyak prestasi, karena ternyata banyak banget beasiswa-beasiswa di sana yang juga mencari kandidat yang justru punya prestasi banyak ya. Oke, thank you so much lo udah ngobrol bareng. Ada lagi nih? Boleh ditambahin. Mungkin ada orang tua yang ini ya, yang takut kalau ditanya tuh kasar. Jadi kalau ditanya ini sebenarnya udah diperbarui kan, udah sekarang udah dipegang Kemenhan ya. Pak Prabowo. Jadi semuanya udah di peraturan udah diperbarui semua. Jadi bagi yang bahkan mungkin ada yang dibilang kasar, ada senioritas gitu ya. Nah, itu sekarang udah mulai di strict banget. Jadi kayak ketahuan mukul aja langsung dikeluarin. Itu ada beberapa dari teman Adin juga ada, abang juga ada. Bahkan 1 minggu sebelum ujian nindak adik malah keluar, ada itu angkatan di atas. Iya. Jadi sekarang udah nggak perlu khawatir lagi orang tua ya. Udah aman insya Allah. Oke. Wah, ini daging banget di obrolan hari ini. Hopefully bisa dapet pelajaran dari obrolan kita hari ini ya Adin ya. Ini seru banget, kemudian dapat info banget kita tentang so many things di kehidupannya si Adin ya. Ternyata daily activity-nya aja udah dari awal, udah circle-nya, orang-orang di sekitarnya juga untuk mempengaruhi banget. Dan tadi terakhir, jangan khawatir orang tua mau masukin ke SMA Taruna Nusantara, sekarang udah aman ya Adin ya. Aman, dari dulu sebenarnya aman, cuman sekarang udah lebih nggak ada senioritas dan kayak gitu lagi. Senioritas ada, tapi dia tingkat ke positif ya. Positif dia. Oke deh, thank you so much Adin for coming. Udah repot-repot, udah menyibukkan diri, udah di antara kesibukannya udah datang nih di podcast kita ya. Oke, so sampai sini podcast kita hari ini, podcast pulang sekolah. Boleh nanya nggak nih? Thank you so much Azara Lovers, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, thank you lo Adin, sumpah ini keren.